warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esya Amalia Nuriasya dengan NIM 2109548. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bab 8, yaitu tentang teknik penetapan tujuan dalam aktivitas olahraga. Baik, pada bab ini yaitu tujuan adalah objek suatu sasaran yang ingin dicapai pada waktu yang akan datang berupa standar kecakapan tertentu yang memberikan kekuatan dan mengarahkan perilaku individu pada cara-cara yang diorganisasi dan memungkinkannya melakukan seluruh aktivitas yang dipilihnya pada suatu kurun waktu yang telah ditentukan. Nah, pada penetapan tujuan adalah yaitu suatu teknik atau strategi untuk menetapkan orientasi tujuan belajar atau berlatih yang ingin dicapai dan menuntut regulasi proses berpikir atlet dalam rangka menguasai suatu keterampilan gerak. Nah, pada penetapan tujuan ini sebagai sebuah konsep psikologis memiliki 3 dimensi pokok, yang itu dimana ada dimensi kehususan, tingkat kesulitan, dari kedekatan dan kedekatan. Nah, dimensi kekhususan itu berkenaan dengan penetapan tujuan yang spesifik. Nah, tujuan yang spesifik memungkinkan individu untuk meningkatkan perasaan yakin karena kemajuannya lebih mudah diukur. Nah, dimensi tingkat kesulitan itu berkenaan dengan adanya hubungan antara tingkat kesulitan tujuan dengan penampilan. Nah, kian sulit suatu tujuan, maka kian mendorong penampilan yang lebih baik sampai pada batas kemampuan tertentu. Nah, pada dimensi kedekatan adalah proyeksi pencapaian tujuan dalam rentang waktu yang dekat. Nah, dimensi ini menyangkut proses pembagian suatu tujuan yang berjangka panjang ke dalam serangkaian sub-sub tujuan yang lebih realistik pencapaiannya dan berfungsi untuk menuntun dan menjaga upaya selama proses berlangsung. Nah, pada penetapan tujuan ini dapat dibedakan menjadi penetapan tujuan hasil, di mana tujuan proses dan tujuan dinamik. Nah, berdasarkan jangka waktu pencapaian, yaitu ada penetapan tujuan yang terdiri atas penetapan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, tujuan hasilnya yaitu merupakan satu jenis penetapan tujuan yang berorientasi pada hasil akhir dan memfokuskan perhatian pada kesempurnaan tugas atau pada pendemonstrasian kompetensi yang tinggi agar kemampuan melebihi atau mengalahkan orang lain. Nah, untuk tujuan hasilnya itu disebut juga tujuan jangka panjang. Nah, tujuan proses adalah tujuan yang memenangkan pada proses penguasaan keterampilan berkaitan dengan penggunaan teknik atau strategi yang dapat membantu atlet untuk menguasai suatu tugas tertentu. Nah, di sini juga ada tujuan dinamik, yang dimana adalah teknik penetapan orientasi untuk latihan yang memfokuskan pada panduan antara tujuan proses dengan tujuan hasil. Nah, pada tujuan dinamik ini, atlet melakukan sublimasi orientasi tujuan dari tujuan proses ke tujuan hasil, dan sublimasi ini dilakukan ketika proses dasar telah dikuasai. Nah, di sini juga ada 4 variabel yang memengaruhi efektivitas penetapan tujuan, yaitu ada kebutuhan untuk berprestasi, pengalaman masa lalu, umpan balik, dan kompleksitas tugas. Nah, 2 pendekatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan dinamika psikologis antara penetapan tujuan dengan belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga, yakni pendekatan mekanistik langsung dan tidak langsung. Nah,
Untuk tujuan proses yaitu memberikan pengaruh lebih tinggi dan signifikan terhadap hasil belajar keterampilan gerak dibandingkan dengan tujuan hasil. Nah, pada penetapan tujuan dinamik tidak hanya memberikan pengaruh lebih tinggi terhadap hasil belajar keterampilan gerak, tetapi juga menumbuhkan efek motivasional, yaitu yang dimana terdiri dari efikasi diri, reaksi diri, dan minat intrinsik. Nah, yang lebih tinggi daripada jenis penetapan tujuan, hasil, dan proses. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.